maka keajaiban kita boleh. Sebab kadang-kadang kita mengucapkan alhamdulillah ketika yang terima yang enak-enak lagi. Setiap yang enak kita ucapkan alhamdulillah. Ya, yang nggak enak kita merenung. Ya, dan demikian. Apa saja yang Allah berikan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini adalah suatu kalimat yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, agar kita senantiasa ada rasa syukur, terus senang tidak meninggalkan Allah, susah juga tidak meninggalkan Allah. Senantiasa bersama-sama dengan Allah. Kalau orang sudah bersama-sama dengan Allah, dikatakan maka kita akan bahagia hidup kita, baik di dunia lebih lagi di akhirat. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah dan kedua kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita dengan 7 panggilan. Yang pertama adalah panggilan iman, yang kita katakan. Yang kedua panggilan untuk sholat. Yang ketiga panggilan untuk zakat. Yang keempat panggilan untuk saum. Menjalani kurang lebih 1 minggu lagi kita harus disuruh berpuasa. Kemudian yang kelima adalah yang keempatnya zakat. Yang pertama adalah iman, dua adalah sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima adalah panggilan, dan yang keenam adalah panggilan jihad. Ya, panggilan jihad. Allah betapa luar biasa ketika panggilnya senjata, lampu senjata, dia disuruh berjihad. Hal yang terjadi suatu saat. Kemudian yang terakhirnya adalah panggilan untuk kembali kepada kita datang 7 hari besok. Keinginan kita, harapan kita, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa dalam Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, Ramadan ini masih misteri bagi kita sekalian. Tidak ada yang tahu. Siapa sih yang tahu bahwa Ramadan besok kita masih bersama-sama? Tidak. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengacu kepada panggilan iman ini yang kita akan bahas. Dikatakan seorang dikatakan iman, ya, bagian-bagian daripada iman dikatakan khamsun minal iman. Ada 5 hal daripada apa? Bagian-bagian daripada keimanan. Bal lam yakun fihi syai'un minhunna fala imanlah. Apabila tidak ada sesuatu dari 5 itu, fala imanlah, maka tidak ada keimanan. Yang pertama adalah at-taslimu li amrillah. Kita senantiasa menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka at-taslim ini seperti dikiaskan seperti seorang bayi. Seorang apa itu kalau bayi? Kira-kira bahasanya bayi. Seorang bayi. Ditafsirkan seperti bayi. Bayi ini hanya apa namanya? Dia hanya senantiasa yang ia andalkan wasilahnya adalah kepada apa? Kepada kedua orang tua. Udah dia semua dipasrahkan kepada kedua orang tuanya. Mungkin pasrah pertamanya kepada Allah, wasilahnya adalah dengan sarana menyerahkan semuanya kepada orang tua. Ketika lihat bayi, mau makan nggak bisa, mau makan nggak bisa. Mau minum nggak bisa juga, minta minum nggak bisa juga. Mau minta baju nggak bisa. Dalam kondisi tak berdaya, bagi seorang yang beriman itu apa? Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini at-taslim. Maka dia akan ada keajaiban yang luar biasa dalam hidup. Ketika menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak berdaya. Ya, mau lari lagi dibendel, diikat tangan. Sedangkan di depannya itu ada api yang akan mendatangi. Nah, tidak bisa menolongnya.
ayahnya tidak bisa menolongnya, saudara-saudaranya tidak bisa menolongnya. Beliau hanya menyerahkan semuanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengucapkan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah, maka pertolongan Allah. Jadi kalau kita kondisinya, kita udah usaha, udah doa, udah nggak bisa berdaya, taslimlah, serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongannya secara dahsyat dalam hidup kita, insya Allah. Kita lihat ketika kisahnya Nabi Yunus ditelan ikan di tengah kegelapan malam, di tengah lautan. Siapa yang bisa? Mau WA ke siapa pada waktu itu? Ada WA tidak? Walaupun ada WA itu udah mati tuh WA. Ada Starco. Nggak bisa tuh. Dalam kondisi demikian beliau hanya apa? Menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya katakan tidak ada ilah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya Engkau ini termasuk adalah orang-orang yang ini demikian. Jadi ketika kita sudah ada usaha, sudah berdoa sekuat tenaga, ternyata kita nggak berdaya, maka serahkan semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah at-taslim. At-taslim di situ adalah ibaratnya penyerahan yang tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah ridho bi qada'illah, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ridho. Ini adalah bagian-bagian daripada keimanan. Kemudian yang ketiganya adalah at-tafwid. At-tafwid ini artinya adalah menyerahkan, sama penyerahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dilandasi secara maknawi bukan secara harfiah. Serahkan semua jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita serahkan kepada Allah insya Allah. Dan yang keempatnya adalah at-tawakkul 'ala Allah, at-tawakkul 'ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taslim, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidakberdayaan kita. Kalau untuk tawakal tetap ikhtiar. Ada doa, ada usaha, ada syukur dan sabar. Kisahnya Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Pada waktu itu apa yang diinginkannya? Yang diinginkannya pada waktu itu adalah apa? Air. Apa yang dibutuhkannya pada waktu itu air. Karena dengan jalur tawakal itulah air yang diinginkan oleh Siti Hajar bukan air biasa, tapi air Zam-Zam. Jadi apa saja ikhtiar kita dilandasi dengan tawakal, maka usaha kita ada nilai istimewanya, baik di hadapan Allah juga di hadapan makhluk Allah. Dan berakhir adalah satu tidak pukulan seorang baru melangkah harusnya untuk ternyata apa? Maka ketika dia biasa sabar, karena semua yang ngatur hidup ini itu kami persilahkan kepada jemaah, apakah mau bertanya, apakah mau menambahkan, apa mau ikutan minta maaf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini Pak Ustaz, tadi kita saya tanya nih di masalah puasa mulainya ya. Muhammadiyah mah udah nentuin nih hari Senin. Benar. Iya, udah pasti itu hari Senin. Nah, kita kan kalau kita mah nunggu pemerintah lah ya. Kemudian yang saya tanyakan adalah lebarannya ini Pak Ustaz nih. Iya, lebarannya. Dan lebarannya kan beda. Takutnya beda gimana? Nah, ntar Muhammadiyah udah lebaran, mau NU belum. Nah kalau kita sih masih kompak kali ya, kalau di Sepuh mah. Nah ini pertanyaan Jakarta ini, kadang-kadang rumah ini udah lebaran, sini masih puasa. Itu bagaimana itu? Sedangkan kan kita puasa di hari lebaran kan dosa. Ya mungkin kalau kalau orang pintar mah kan udah masing-masing. Peganganlah. Tapi kan kalau untuk Allah nggak bisa digituin. Banyak haram sedikit haram gitu. Ya mungkin itu. Udah waktunya buka, jangan lebaran, jangan puasa wae. Gitu Ustaz, itu bagaimana tuh? Ya. Silakan dijawab menang pertanyaan lagi. Udah Ya, katanya. tadi lo silakan ngomong satu aja. Saya jam dulu ya. Ada yang mendapatkan ya. Jadi begini, kalau orang Muhammadiyah sudah yakin dengan hisabnya, karena sudah jauh-jauh hari melakukan perhitungan pertimbangan ini dan itu, sehingga meyakinkan dengan hisabnya itu jatuh tanggal itu pada malam Senin, sehingga hari Seninnya melakukan puasa. Itu ya monggo ya, karena sudah yakin. Nah, kalau kita nih, kita kan punya pemimpin. Pemimpin punya staf yang namanya Menteri Agama. Menteri Agama pun kan punya sayap-sayap. Punya para kiai, para ilmuwan dan lain sebagainya. Yang tentunya kita pasti nunggu ya. Nunggu hasil daripada sidang isbat atau juga ru'yatul hilal dari pemerintahnya. Nah, pandangan kita, kalau menurut saya nih, artinya begini. Kita itu kan ada hadis ini sudah jelas. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian dikarenakan disebabkan melihat tanggal 1 di bulan suci Ramadan, dan berhari rayalah atau berbukalah kalian disebabkan melihat tanggal 1 di bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau ada hadis ini sudah memberikan gambaran kepada kita dengan jelas. Kita berarti berpuasanya kapan? Menunggu ya pengumuman daripada yang ahli. Karena apa? Tidak musidal amru ila ghairihi fantadris sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehadiran. Artinya apa? Pada saat ini kita punya pedoman lah ya. Yaitu tadi Menteri Agama lewat para tangan-tangannya, yaitu di dalam Kementerian Agama itu banyak ulama yang ahlinya. Karena kita orang awam ya tadi nunggu. Nah, kita kan tadi kalau selama pemerintah itu lagi benar, kita ikuti. Begitu. Adapun Muhammadiyah kan begitu. Kalau mengikut pemerintah ya pasti tunggu nanti. Tuh, jadi kalau bagi kita jangan dapat repot, udah nunggu aja kan begitu ya. Karena ada hadis sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Sebenarnya kalau masalah lebaran nggak ada perbedaan. Lebaran itu tetap 1 Syawal, mungkin beda hari doang. Lebaran itu tetap 1 Syawal, beda hari doang, mungkin yang duluan mungkin. Yang berarti bagi yang sudah yakinnya ikut Muhammadiyah, ya berarti ikut yang Muhammadiyah. Jangan puasa lagi udah, karena memang mulainya ikut itu. Tapi kalau yang ikut pemerintah, kita ikut pemerintah, gitu ya, Pak ya. Tidak ada perbedaan anda ya. Jadi hari raya tetap 1 Syawal. Ya, Kadang-kadang kalau orang awam mah
puasa pengen nah itu Oke. Yang penting jangan takut pusat, yang penting jangan pengen sekali dewek, yang penting jangan pengen enaknya. Itu tadi mau ngomongin sebelum itu puasanya mah ikut NU, orang katanya mah Muhammadiyah Senin, NU mah katanya Selasa. Ntar mau Idul Fitrinya ngikutin Muhammadiyah. Itu yang saya bilang takut buta gitu, cuma ikut-ikutan yang ngambil enaknya doang. Itu cukup tuh penjelasan dari Pak Ustaz Ujat ya. Paham ya? Udah, jangan nanya lagi. 10. Kayaknya masih ada ya. Nah.